Kalau menurut saya sendiri tentang kondisi tata ruang saat ini di Jakarta, yaitu sangat padat. Sangat padat dalam artian lain, yaitu tidak ada ruang terbuka hijau saat ini, karena ruang terbuka hijau disalahgunakan untuk penggunaan kawasan komplek atau penggunaan bangunan yang bersifat komersil. Nah, dari masalah tersebut, dampak yang kita alami yaitu banjir. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu perlu dikeluarkan peraturan yang tegas. Peraturan tegas yang dari pemerintah sehingga meminimalisir masalah tersebut. Atau dengan cara kedua yaitu dengan penggusuran. Dengan penggusuran tersebut kita dapat membangun ulang ruang terbuka hijau. Lalu walaupun dengan masalah ini tidak dapat mengembalikan 100% ruang terbuka hijau, tetapi dapat meminimalisir masalah yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Menurut saya, tata ruang di Jakarta itu benar-benar buruk atau benar-benar hancur karena pertama, lahan-lahan di Jakarta semuanya telah penuh, apalagi semuanya digunakan untuk membangun rumah atau pemukiman atau untuk membangun bangunan komersil, sehingga tidak ada lahan yang tersisa bagi ruang terbuka yang hijau atau bagi lahan kosong atau lahan hijau yang dapat mencegah banjir apabila musim hujan datang. Kemudian yang kedua, transportasi yang terdapat di Jakarta juga terlalu padat sehingga dapat menyebabkan kemacetan yang menyebabkan tata ruang Jakarta terlihat lebih berantakan atau lebih hancur. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah terhadap jalan-jalan yang terdapat di Jakarta, yaitu kurangnya fasilitas penyediaan seperti penunjuk jalan, tong sampah, dan lain-lain yang dapat memperindah jalanan sehingga dapat terlihat rapi atau beraturan itu sangat kurang sehingga menyebabkan tata ruang Jakarta semakin terlihat lebih hancur. Untuk mengatasi masalah-masalah berikut, dapat digunakan cara yang pertama untuk mengatasi transportasi yang padat. Kita sekarang telah memiliki MRT dan busway, sehingga pemerintah hanya perlu menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT atau busway agar transportasi pribadi dapat berkurang sehingga mengurangi kemacetan. Yang kedua, pemerintah dapat menghimbau masyarakat atau swasta atau perusahaan swasta untuk berhenti menggunakan lahan kosong untuk membangun bangunan komersil atau membangun pemukiman yang dapat mengakibatkan banjir selama masa musim hujan. Kemudian yang ketiga, pemerintah dapat lebih memperhatikan jalanan atau dapat menghimbau masyarakat untuk berhenti mengotori jalanan-jalanan yang terdapat di Jakarta, dan mereka harus bisa menyediakan fasilitas seperti tong sampah, penunjuk jalan agar tata ruangnya terlihat lebih bersih dan rapi. Menurut saya, sebagian besar tata ruang di Jakarta itu salah. Mengapa? Karena kita bisa melihat dari lahan yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau berubah menjadi kawasan perumahan dan kawasan komersial. Hal ini juga bisa dilihat dari bencana banjir yang semakin tahun semakin meningkatkan kuantitas air menggendangnya. Ditambah lagi, pemukiman padat penduduk yang dibangun semakin marak, menyebabkan banyak ruang yang dimanfaatkan ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk penanganannya, pemerintah Provinsi Jakarta memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi target ruang terbuka hijau sebesar 30% pada tahun 2023. Setidaknya masih tersedia waktu untuk memenuhi target itu dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Pengendalian juga dilakukan terhadap bangunan baru di lahan kosong yang masih tersedia dengan memperhatikan zona peruntukan, koefisien luas bangunan dan koefisien dasar bangunan agar bangunannya berdiri ideal bagi lingkungan. Bangunan bertingkat dengan keharusan menyediakan ruangan terbuka hijau 70% yang seharusnya memang diperuntukkan sebagai lahan terbuka untuk jalan masuknya air. Lahan terbuka hijau itu bukan lantas diartikan sebagai fasilitas jalan, lahan parkir ataupun kolam, namun harus benar-benar disediakan untuk mengantisipasi persoalan banjir. Terima kasih.
ada di kota Jakarta. Masalah yang terjadi adalah yang pertama, kemacetan. Kemacetan yang dapat terjadi karena penduduk Jakarta yang kian hari semakin bertambah sehingga menyebabkan macet di Jakarta. Pemerintah mengatasi kemacetan tersebut dengan cara menerapkan sistem ganjil genap, di mana tiap harinya hanya kendaraan yang bernomor ganjil akan menggunakan pemberlakuan sesuai dengan tanggalnya. Kalau Tanggalnya genap, ini adalah polusi. Menyebabkan polusi kendaraan. Lahan yang ada di Jakarta pun semakin sempit karena setiap ada lahan di Jakarta pasti kayak dibangun gedung-gedung tinggi buat perusahaan ataupun instansi, sehingga lahan untuk dapat ditampung. Dan cara mengatasinya itu dengan pemerintah hendaknya bisa menyiapkan Jakarta udara yang segar ataupun sehat di kota Jakarta. Baik, menurut saya penataan ruang di DKI Jakarta sangatlah buruk dan juga tidak teratur. Menurut pengamat, bahkan 80% tata ruang di daerah DKI Jakarta telah menyalahi peruntukannya. Contohnya yaitu berkurangnya ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang telah diubah menjadi daerah komersial dan juga telah diubah menjadi daerah perumahan mewah dan juga gedung-gedung tinggi di sekitar Jakarta. Maka tidak kaget bila daerah Kelapa Gading, Pluit, Kapuk, Angke, dan lain-lain menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena telah berkurangnya ruang terbuka hijau di daerah DKI Jakarta. Salah satu dampak dari tata ruang yang tidak teratur yang paling berpengaruh bagi DKI Jakarta adalah banjir karena memunculkan banyak sekali kerugian-kerugian besar setiap tahunnya. Menurut saya cara menangani tata ruang yang tidak teratur ini yang terbaik adalah dengan memberikan sanksi-sanksi kepada para pelanggar tata ruang di DKI Jakarta. Jadi menurut saya, kota Jakarta saat ini itu tata ruangnya tidak seimbang. Bisa dilihat kalau di kota Jakarta itu, apalagi pusat, isinya itu bangunan-bangunan dan perumahan-perumahan, hampir semuanya. Sedangkan lahan yang bisa menyerap air, seperti air hujan itu, hampir nggak ada. Makanya kota Jakarta itu terutama di daerah Kelapa Gading dan Pi itu sering banjir gara-gara kurangnya lahan yang bisa menghisap air hujan. Ya, kalau cara mengatasinya bisa aja kita mulai tanam tanaman seperti atau enggak pepohonan atau buka lahan baru untuk pepohonan biar terserap. Menurut saya itu adalah perencanaan yang kurang matang. Kedua, kemungkinan kumuh semakin meningkat. Ketiga, banyak pemerintah yang membangun perumahan sembarangan, misalnya kayak villa di sungai bangun villa. Keempat, kurangnya kurang ketegasan hukum yang dibuat pemerintah bagi orang melanggar peraturan tersebut. Kelima, selain itu harga pemukiman semakin meningkat. Keenam, harga untuk memperoleh rumah yang layak itu semakin meningkat untuk kaum menengah dan kaum atas. Ketujuh itu adalah terjadi konflik kepentingan. Misalnya konflik kepentingan itu dari pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Dan juga lemahnya pengendalian tata ruang. Ya. Terus selain lemahnya pengendalian tata ruang itu ada lagi yang dinamakan dengan didominasikan oleh kepentingan publik. Dan juga pembangunan yang disatukan dengan pengembangan. Upaya untuk mengatasinya misalnya, terus selain itu ada juga pengubahan ruang terbuka hijau menjadi pembangunan mall. Nah, terus upaya untuk mengatasinya gimana? Memberikan sanksi yang tegas, membuat peraturan memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar, terus membuat peraturan yang ketat,
Terus kerjasama antar pemerintah daerah, misalkan di perkotaan itu terjadi banjir, maka harus ada dapat diatasi dengan upaya terintegrasi untuk dari hulu sampai hilir. Juga ada kerjasama pendanaan yang dapat pemerintah daerah, namun sumber daya diolah dengan baik, ya. Juga harus ada perencanaan yang matang tentang analisis bagaimana orang itu dapat menentukan amdal lingkungan. Juga harus ada, selain itu ada yang dinamakan dengan plan meningkatkan kualitas SDM melalui penata ruang dengan cara menambahkan atau meningkatkan kualitas SDM, dan juga memberikan alternatif, ya, dengan memberikan solusi teknis tentang penataan tata ruang, dan juga harus meningkatkan peran masyarakat dan peran pemerintah, ya. Misalkan pemerintah sebagai perannya itu sebagai fasilitator, dia menyediakan gitu kan, dan tata ruang, dan sedangkan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dan juga harus ada penasehatan dari Jikden penata ruang dengan menginginkan tenaga kerjanya untuk perencanaan tata ruang gitu loh. Dan ada rencana yang sangat detail, ya, rencana yang sangat detail dari Jikden tentang penata tata ruang. Dan juga harus membuat rumah susun supaya mengurangi pemakaian lahan, dan juga harus adanya, selain membuat rumah susun, itu harus menempatkan adanya rumah yang layak bagi orang yang tinggal di pemukiman, dan juga mengubah pembangunan seperti mal menjadi ruang terbuka hijau. Jadi itu upaya untuk mengatasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya tata ruang kota di Jakarta itu masih belum merata dan belum disusun. Seperti kayak di Jakarta ada pusat perbelanjaan, pusat industri, pusat kota pemerintahan, pusat segalanya itu ada di Jakarta, kayak pusat pekerjaan, industri, dan lain-lain itu ada di Jakarta. Jadi pemerintah kita itu harus membagi seperti kayak di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Jadi dibagi rata gitu loh, maksudnya dibagi rata kayak dibagi rata. Jadi kayak ini Palembang itu harus ada tolnya, Papua harus ada jalannya gitu kan, biar semuanya itu merasakan kekayaan alam Indonesia dan mendapat fasilitas yang mencukupi untuk kehidupan di negara Indonesia. Contohnya, di negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan alam dan sumber daya alam yang tinggi. Contohnya kita punya batu bara di Kalimantan, kita punya emas dan pertambangan di PT Freeport kayak di Papua itu ya, PT Freeport yang dikuasai oleh negara asing, kita hanya mendapat persenan sedikit. Jadi berdasarkan pendapat saya, permasalahan di Jakarta itu ada 3. Yang pertama polusi udara, yang kedua sampah di sungai yang berserakan atau menumpuk, dan yang ketiga adalah kemacetan. Dan saya juga di sini akan menjelaskan solusi tentang permasalahan tersebut. Jadi solusi untuk permasalahan yang pertama adalah permasalahan tentang polusi udara. Menurut saya solusi ini juga bisa diterapkan untuk masalah yang ketiga, yaitu kemacetan. Jadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap kendaraan pribadi berupa peraturan tentang ganjil genap yang sudah memang pernah diterapkan di Jakarta ini. Itu bisa dimaksimalkan lagi penggunaannya untuk membatasi kendaraan pribadi dan mengurangi polusi. Dan untuk permasalahan tentang sampah yang menumpuk di sungai bisa diatasi berupa peraturan yang mendenda pelaku pembuang sampah tersebut yang dulu sudah pernah diterapkan dan yang juga nampaknya sudah tidak diterapkan lagi, tapi bisa diterapkan kembali untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di sungai. Dan itu juga bisa menggunakan penggusuran rumah-rumah yang ada di bantaran sungai atau kali.
itu bisa mengurangi resiko atau kemungkinan adanya pelaku yang membuang sampah di sungai lagi. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut saya, tata ruang kota Jakarta pada masa kini adalah lebih 80% tata ruang kota Jakarta menyalahi peruntukan. Artinya lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan kawasan komersial. Tata ruang kota Jakarta semakin hari semakin padat. Terlebih pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, banyaknya pertumbuhan penduduk, maka bertambah padatnya kota Jakarta. Hal ini menjadi problem pemerintah dan masyarakat kota Jakarta. Tata ruang kota Jakarta yang semakin padat dapat menimbulkan hal yang negatif. Salah satunya yaitu 1. Ibu kota terendam banjir. Semakin padat bangunan yang dibangun di atas tempat penyerapan air, maka tempat serapan semakin berkurang. Maka Jakarta sering terendam banjir. 2. Kebakaran. Kebakaran dapat terjadi beberapa faktor. Faktor terbesarnya adalah tatanan ruang kota Jakarta yang sangat padat dan berdempet-dempetan. 3. Kemacetan. Hal ini dapat terjadi karena tata bangunan di ibu kota tidak tertata rapi. Pemerintah kota Jakarta perlu berpikir keras demi menyelesaikan masalah tata ruang kota Jakarta. Di antaranya adalah 1. Kerjasama pendanaan dan penyusunan oleh pemerintah pusat. Dari yang saya lihat sampai sekarang masih banyak got kali itu mampet dan salurannya juga mampet dan juga banyak sampah. Nah, masyarakat itu karena masyarakat membuang sampah sembarangan di situ. Nah, cara mengatasinya itu masyarakat harus didenda saat membuang sampah sembarangan, harus didenda 500.000 bikin persyaratan supaya masyarakat itu kapok dan tidak mau membuang sampah sembarangan lagi. Dan yang di kali yang masih banyak sampahnya itu tolong dikeruk supaya bersih.